Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya ingin menjelaskan hasil analisis saya terhadap aspek balago yang ada pada surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 4. Alasan saya memilih surat Al-Kahfi untuk dianalisis diantaranya yang pertama, karena kandungan pada ayat-ayat surat Al-Kahfi berkaitan dengan akhlak dan juga keimanan. Yang kedua, karena ayat-ayat surat Al-Kahfi memiliki keindahan gaya bahasa yang banyak atau balago. Yang ketiga, karena dalam surat Al-Kahfi mengandung makna yang filosofis dan juga kontekstual. Yang keempat, karena surat Al-Kahfi mengandung kisah yang inspiratif. Tujuan dari analisis ini adalah yang pertama, mengungkapkan keindahan gaya bahasa atau balago yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua, mengungkapkan nilai-nilai dan pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga, menambah atau meningkatkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh balago terhadap makna ayat. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang aspek balago yang ada pada ayat yang telah saya analisis, yakni surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Dijelaskan bahwa maksud dari penggunaan kata alhamdu yang diawali dengan alif lam yakni bertujuan lil istihqaq, yang berarti segala pujian yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Beberapa mufasir berpendapat bahwa mengapa digunakan redaksi alhamdu bukan al-madhu atau asyukru, karena al-madhu sendiri lebih umum dibandingkan alhamdu. Al-madhu berarti memuji atau memberikan pujian kepada siapapun dan juga kapanpun. Dan juga asyukru sendiri lebih umum dibandingkan alhamdu. Asyukru sendiri berarti memberikan pujian atau memuji kepada seseorang yang kita rasakan kebaikannya. Nah, alhamdu sendiri berarti memuji atau memberikan pujian kepada sosok yang memiliki kehendak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dua hal. Yang pertama, karena sifat-sifat Allah yang maha mulia dan juga maha agung. Yang kedua, karena nikmat-nikmat dan karunia Allah yang sangat banyak. Di antara nikmat-nikmat dan karunia Allah tersebut yakni anzala 'ala 'abdihil kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Mengapa Allah tidak mengatakan alhamdulillahilladzi anzala 'ala rasulihil kitab? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya. Mengapa di sini Allah menggunakan kata 'abdihi? Para mufasir atau para ulama berpendapat bahwa tujuannya penggunaan kata abdihi di sini untuk menjelaskan bahwa dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, beliau menjadi Rasul. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa beliau merupakan seorang hamba. Nabi Muhammad SAW disifati hamba karena dua hal. Yang pertama, karena beliau telah mencapai derajat ubudiyah atau peribadatan yang tertinggi, di mana Nabi Muhammad SAW ketika ia sholat, hatta tatawarram qadamah, sampai kaki beliau bengkak, dan hatta tatafattur qadamah, sampai kaki beliau pecah-pecah karena saking khusyuknya sholat. Yang kedua, karena untuk membantah orang-orang yang berlebihan kepada Nabi Isa, di mana orang Nasoro menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah bahwa setiap nabi dan rasul adalah hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasul." Yang artinya, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana kaum Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Ini beberapa faidah mengapa Allah gunakan kata hamba. Selanjutnya, maksud dari Alkitab di sini yakni Al-Quran, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Alkitab berasal dari kata ka, ta, dan ba yang berarti menulis, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa Al-Qur'an ini perlu untuk ditulis. Selanjutnya kata Allah, walam yaj'al lahu 'iwaja. 'Iwaja di sini berarti kebengkokan atau kemiringan. Al-Qur'an tidak ada kebengkokan dan kemiringan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang di dalamnya banyak sekali terdapat kontradiksi. Seperti firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an?
kalau saja Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati banyak kontradiksi. Nah, dalam Al-Quran ini tidak terdapat kontradiksi sama sekali. Al-Quran ini benar dari segi fasoha, balaghah Arab, dari segi gramatikalnya, nahwu, sorofnya, balaghah, Qur'aniyahnya, semuanya tidak ada kontradiksi sama sekali. Maka mereka tidak mampu untuk mencela Al-Quran, karena kata Allah, walam yaj'allahu iwaja, tidak ada kebengkokan sama sekali di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu qayyiman liyundhira ba'san syadidan. Menurut kitab tafsir Al-Wasit dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Al-Kasyaf, mengapa digabungkan kata iwaja dan qayyimah, yaitu memiliki dua alasan. Yang pertama, litakid atau untuk penguat bahwa sesuatu yang lurus itu tidak bengkok. Karena banyak perkara yang terlihat sempurna, apabila kita teliti, kita panggil ahlinya, ternyata di dalamnya terjadi suatu kebengkokan atau penyimpangan. Tetapi Al-Quran terhindar dari hal itu. Suruh satu dunia pun untuk mencari penyimpangan atau kebengkokan yang ada di dalam Al-Quran, maka kita tidak dapat menemukannya. Alasan kedua, yaitu Al-Quran sebagai hakim dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab terdahulu kepada Nabi dan Rasulnya, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur. Tapi perlu kita ingat bahwa kitab-kitab tersebut telah mengalami penyimpangan, maka Al-Quran sebagai hakim dari kitab-kitab terdahulu. Selain itu juga Al-Quran sebagai petunjuk dalam segala hal. Selanjutnya pada ayat kedua yaitu liyundhira ba'san syadidan min ladunhu, yang dimana Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan kepada orang-orang kafir akan azabnya yang berat dari sisi Allah, dimana peringatan kepada orang-orang kafir ini merupakan peringatan yang umum. Selanjutnya Allah ulangi lagi pada ayat keempat yaitu wa yundhiral ladzina qalu takhadallahu walada, yang mana Allah memberikan peringatan kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Nah, peringatan ini merupakan peringatan khusus, yang mana kita ketahui bahwa orang kafir banyak sekali modelnya. Di antara orang kafir yang paling parah yaitu orang kafir yang menyatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Makanya Allah memberikan peringatan kepada mereka, yaitu peringatan secara khusus. Dalam ilmu balaghah, kita telah mengetahui bahwa adanya kaidah yang bernama dzikrul khas ba'dal am, yakni penyebutan yang khusus setelah yang umum. Tujuannya ini untuk apa? Yakni tujuannya itu untuk menyebutkan atau menyatakan urgensinya khusus, yaitu memberi peringatan orang-orang kafir tentang azab Allah yang perih. Lalu Allah memberi peringatan lagi kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Nah, kekafiran ini berarti sangat bahaya, dan perkataan itu sangat bahaya karena perkataan itu merupakan bentuk kekafiran yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Yubashshirul mu'minin, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang mengerjakan amal soleh. Dalam kitab tafsir Al-Wasit dijelaskan alladzina di sini merupakan sifat orang mukminin, yaitu ya'maluna shalihat, mengerjakan amal soleh. Nah, sifat di sini merupakan wasful lazim, sifat yang melazimi. Melazimi siapa? Melazimi orang yang beriman. Orang yang beriman harus mengerjakan amal soleh. Nah, amal soleh merupakan bagian dari iman. Pada ayat ini Allah menggunakan kata ya'maluna shalihat, yang mana ya'maluna ini berasal dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang berarti sedang. Berarti orang-orang yang beriman ini selalu mengerjakan amal soleh, yang mana mereka ini mengerjakannya tidak hanya sekali saja, tetapi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu annalahum ajron hasanah, sesungguhnya bagi mereka pahala atau balasan yang terbaik. Nah, pada ayat ini Allah menggunakan pahala atau balasan itu dengan kata ajron, yang berarti upah atau ganjaran. Maksudnya adalah untuk menenangkan orang-orang yang beriman bahwasanya semua amal soleh yang telah mereka kerjakan di dunia itu akan mendapatkan balasan. Jadi semua amal soleh mereka itu tidak ada yang sia-sia. Mereka berhak menerima upah atau ganjaran dari sisi Allah, yang mana upah atau ganjaran tersebut itu lebih dari yang mereka bayangkan. Nah, ini sama halnya dengan Allah menamakan sedekah dengan hutang. Jadi barang siapa yang mengerjakan sedekah, maka mereka menghutangi Allah. Ini fungsinya untuk menenangkan orang-orang yang bersedekah bahwasanya Allah pasti akan membayar hutang mereka, karena orang yang mereka hutangi atau sosok yang mereka hutangi adalah zat yang maha kaya. Jadi
mereka tidak perlu khawatir bahwa semua itu sudah terjamin pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menggunakan kata ajron pada kalimat ini, yang mana mereka akan mendapatkan upah. Upahnya yaitu berupa syurga, yang mana dijelaskan pada ayat selanjutnya bahwa mereka akan makiti nafihi abadan, yaitu mereka akan makit, menetap, tinggal, kekal di dalamnya selama-lamanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.